Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Semoga masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Hari ini kita masuk ke subtema 4, yaitu tentang hidup rukun di masyarakat. Hidup rukun di masyarakat itu penting gak sih? Tentunya penting ya. Hidup rukun itu dapat menciptakan persatuan. Kalau kita nggak bisa hidup rukun dengan masyarakat, masyarakat itu siapa sih? Masyarakat itu adalah orang yang terdekat yang ada di lingkungan rumah kita. Misalnya tetangga kita. Nah, tetangga itulah adalah orang yang kita kenal dengan masyarakat. Orang yang hidup di lingkungan kita, yang paling dekat dengan kita selain keluarga, yaitu ada masyarakat. Penting gak sih kita hidup rukun di lingkungan masyarakat? Tentu jawabannya adalah penting, karena hidup rukun dapat menciptakan persatuan dan kesatuan. Kalau kitanya nggak hidup rukun, pasti ujungnya akan apa? Akan ada perselisihan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bahasa Indonesia, itu kalimat yang mengandung penolakan. Kita juga sudah belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu, ibu review lagi ya, kalimat ajakan itu biasanya dimulai dengan kata apa? Kata ayo, mari, yuk ya. Ada ayo, ayolah, mari, marilah, atau yuk. Nah, ada juga kalimat ajakan ini adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk ikut serta melakukan kegiatan sesuatu bersama kita. Ada juga yang dikenal dengan kalimat perintah. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru, dan pada kalimat perintah itu biasanya diucapkan dengan nada yang tinggi. Contoh dari kalimat perintah itu misalnya ibu mau nyuruh Malka buat hapus papan tulis, tapi ibu pengen ketika ibu menyuruh itu dapat diterima baik oleh Malka dan tidak menyakiti hati Malka. Apa yang harus ibu lakukan? Ibu harus mengucapkan kalimat perintah dengan sebaik dan sopan. Ibu gunakan misalnya kata tolong. Malka, tolong ibu bantu hapus papan tulis ya. Nah, lebih baik kalimat yang ini yang tadi atau Malka hapusin papan tulis. Nah, enakan yang pertama kan, menggunakan kata tolong. Jadi walaupun kita mau memerintah seseorang atau minta tolong kepada seseorang, gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah kalimat penolakan. Sekarang kita buka LKS halaman 83 ya. Kalau kalian belum menemukan halamannya, kalian boleh stop videonya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita lanjut membaca. Kalimat yang mengandung penolakan. Membuang sampah di tempat sampah. Wisnu selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Dabu tidak menjaga kebersihan rumah. Dabu membuang sampah ke got. Ayo buang sampahnya ke dalam got, Wisnu. Ajak Dabu kepada Wisnu. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Jawab Wisnu. Akhirnya Dabu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Wisnu. Dabu juga berterima kasih kepada Wisnu karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Sebelum kita belajar tentang kalimat penolakan, kita harus terlebih dahulu tahu apa sih menolak. Menolak itu artinya tidak menerima. Misalnya ibu ngasih es krim, kalian gak mau, itu artinya menolak. Atau misalnya ibu ngasih tugas, gak kalian kerjain, oh berarti kalian menolak tugas ibu. Nah, ketika kalian menolak sesuatu, mau menolak tawaran, mau menolak makanan, atau menolak uang, ketika menolak juga kita punya etika atau tata krama. Kita juga ketika menolak harus tetap sopan, harus tetap baik, harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika melakukan penolakan. Sehingga yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang tidak menerima ajakan atau tawaran seseorang. Misalnya, mama nyuruh kalian ke warung. Gak mau mama lagi nonton TV, nanggung. Nah, gak boleh seperti itu. Tapi ketika kita mengucapkan kalimat penolakan harus baik. Maaf mama, teteh lagi nonton TV, 5 menit lagi ya. Nah, itu akan terdengar lebih baik dibanding kita gak mau. Nah, ketika menolak, kita harus dengan alasan. Misalnya, mama nyuruh kalian ke warung, kalian gak mau, harus disertakan alasannya. Jangan sampai ke warung, gak mau gak boleh. Tapi ketika kita menolak harus diungkapkan dengan bahasa yang baik dan sopan. Pokoknya ketika kita melakukan penolakan harus disertakan dengan alasannya kenapa kita gak mau.
Itu kalau kita melakukan penolakan. Jadi ketika kalimat penolakan itu biasanya kalian akan menemukan kata maaf, kata tidak, kata terima kasih. Nah itu. Jadi kata penolakan itu biasanya kalian akan menemukan kata tidak, kata maaf dan kata terima kasih pada kalimat penolakan. Dari kata tidak, maaf dan terima kasih ini yang paling sopan itu adalah ketika kita mengucapkan kata maaf. Misalnya Ibu minta tolong sama Syahla. Syahla tolong bantu ibu hapus papan tulis. Papan tulis ya. Terus Syahla jawab, gak mau bu, aku lagi ngerjain tugas. Walaupun dia menyertakan alasannya karena dia lagi ngerjain tugas jadi dia gak mau. Apakah itu sopan? Tidak. Yang sopan itu, maaf bu sebentar aku selesaikan tugasku terlebih dahulu. Nah terdengarnya pun akan lebih baik ketika kita melakukan penolakan dengan bahasa yang sopan dibandingkan dengan kita menolak tanpa alasan yang udah menolak, udah mah bahasanya nada bicaranya tinggi, udah mah gak disertakan alasan. Nah ketika kita melakukan hal yang seperti itu, kita akan dicap sebagai anak yang tidak sopan. Mau gak dicap sebagai anak yang tidak sopan? Jelas jawabannya pasti tidak. Jadi mulai saat ini ketika kita diajak seseorang atau ditawari oleh seseorang, tapi kalian menolak, kalian gak mau. Tapi jangan lupa ucapkan kata maaf, terima kasih atau tidak. Misalnya ditawarin, mau es krim gak? Tapi kalian lagi batuk nih. Mau ditawarin es krim tapi lagi batuk. Jadi kalian gak mau. Terima kasih tawarannya, tapi aku lagi batuk jadi aku gak mau es krim. Nah kalau misalkan ditawarin es krim kayak gitu, aku gak mau es krim. Kan gak enak ya didengarnya. Tapi ucapkanlah kata maaf, terima kasih atau tidak. Atau kalian bisa jawab, tidak terima kasih saya lagi batuk. Kalau saya makan es krim nanti makin batuk. Nah bisa kayak gitu. Jadi ketika kalian mengucapkan kalimat penolakan atau ketika kalian menolak ajakan seseorang, tawaran seseorang, gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. Jadi jangan sampai ketika kalian menolak tawaran atau ajakan seseorang tersebut, kalian menyinggung perasaan orang lain. Karena tidak boleh ya kita sebagai manusia menyakiti hati orang lain. Karena kita sesama manusia itu harus saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati. Nah sikap-sikap tersebut itu juga merupakan salah satu pengamalan sila keberapa? Sila kedua. Ya jadi hiduplah rukun dimanapun kalian berada. Mau di sekolah, mau di rumah, mau di masyarakat, mau di tempat kalian bermain. Tetaplah berlaku hidup rukun. Supaya hidup kalian juga menjadi aman, nyaman, tentram. Itu manfaat dari kalian hidup rukun. Jadi ingat ya, ketika kalian menolak, ucapkanlah dengan bahasa yang baik dan sopan. Baiknya yang paling baik ketika kalian ditawari sesuatu dan kalian menolak, ucapkan kata maaf. Maaf, aku gak ikut main dulu ya, aku lagi sakit perut. Maaf, aku sekarang gak bisa jajan karena uang jajanku sudah habis misalnya. Maaf, aku gak bisa ikut main dulu, soalnya aku mau bantu mama aku memasak. Akan terdengar lebih enak daripada, gak mau, aku gak ikut main, aku mau bantuin mama aku masak. Gak akan keenakan kedengarnya. Nah jadi ucapkanlah dengan bahasa yang baik dan sopan. Baik dan yang paling baik ketika kalian mengucapkan kalimat penolakan, gunakan kata maaf. Boleh juga pakai kata tidak atau terima kasih, tapi yang paling baik ucapkan kata maaf. Karena ketika kalian menolak harus dengan sopan. Mungkin itu pelajaran hari ini. Sekarang kalian buatlah kalimat penolakan dari gambar-gambar yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Ya, selamat mengerjakan, kerjakan dengan baik. Kalau bisa, kalian kerjakan saja sesuai kemampuan kalian. Nggak perlu dibantuin mama, nggak perlu dibantuin kakak, nggak perlu dibantuin papa. Biarin mamahnya masak, biarin papahnya kerja, biarin kakaknya juga melakukan aktivitas kakaknya. Nggak perlu dibantuin, kerjakan sendiri saja. Ibu juga nggak akan marah kalau jawaban kalian salah. Tapi ketika kalian mengerjakan tugas, lakukan yang terbaik. Oke? Ini ada beberapa gambar dan dari gambar tersebut, dari gambar dan cerita yang Ibu ceritakan, tolong kalian buat kalimat penolakannya. Oke? Selamat mengerjakan. Bye-bye. Budi mengajak Tony bermain bola,
Tapi Tony menolak karena ia sedang sakit perut. Kalimat penolakan yang harus diucapkan Tony adalah, ayo buat kalimat penolakannya ya. Lala mengajak Ani untuk makan mie rebus. Tapi Ani menolak karena Ani sedang berpuasa. Ayo buat kalimat penolakan yang harus diucapkan Ani ya.